Oke. Menangkap informasi awal dari informasi yang ada, ya. Itu kan mungkin Bapak Ibu langsung pikirannya, wah ini kayaknya eh, bisnis online gitu ya. Kita akan masuk ke dalam dunia digital, gitu. Lalu kemudian kita mulai berpikir apa yang harus dilakukan, apakah cukup dengan handphone, apakah cukup dengan kuota internet dan sebagainya. Nah, ini perlu kita pahami lebih 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 mendalam lagi tentang fundamental ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, Oke, sudah muncul? Sudah muncul ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk dalam hal yang paling fundamental ya, sebelum kita nanti bicara lebih jauh tentang digital marketing. Nah, apa aja hal yang menjadi hal yang fundamental ya sebelum kita memulai bisnis, apalagi kalau bisnis kita mau mau besar, mau maksimal, maka kita mau tidak mau suka tidak suka kita harus masuk ke dalam dunia digital. Tapi kita harus paham dulu karena ada banyak salah paham. Apa aja salah pahamnya? Kebanyakan kita mungkin masih salah paham ya tentang digital marketing. Kadang-kadang kita berpikir digital marketing itu ya sebatas posting aja. Kita punya jualan, misalkan kita jualan apa ya? Contoh jualan seblak gitu ya. Supaya bisa main digital marketing, terus kemudian kita upload foto seblak kita sambil dengan ditambah kata-katanya, yang mau pesan seblak bisa hubungi saya gitu ya. Nah, kebanyakan kita berpikir bahwa digital marketing itu sebatas posting jualan, sebatas posting jualan. Nah, ini yang mungkin kesalahpahaman pertama ya yang kebanyakan kita yang ingin memanfaatkan digital. Pertanyaan menarik ya yang sebenarnya saya kalau bisa dua arah enak, tapi disimpan saja pertanyaan. Sudah berapa tahun Bapak Ibu semua pakai platform Facebook? Facebook lah, pasti umumnya Facebook. Kira-kira udah berapa tahun? Saya yakin pasti lebih dari 5 tahun. Atau mungkin saja lebih dari 10 tahun. Kira-kira selama 5 tahun, 10 tahun itu sudah berapa juta rupiah kita dapat dari aktivitas kita bersosial media? Nah, itu kan pertanyaan kan? Nah, kebanyakan kita manfaatin platform digital atau sosial medianya itu ya sebatas begitu aja, posting lagi piknik, posting gitu ya. Atau katakanlah kita mau jualan, posting jualan. Tapi ternyata tidak bisa menghasilkan uang. Ini kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, Bapak Ibu, kita sebatas jualan aja di sosmed tadi, posting-posting jualan aja. Karena digital marketing ini tidak hanya sebatas jualan di sosmed. Ini kesalahpahaman kedua ya. Oke, kita lanjut saja. Kesalahpahaman yang ketiga yaitu kita menganggap bahwa yang namanya digital marketing itu adalah sebatas tentang Facebook Ads, IG Ads, atau TikTok Ads, atau Google Ads gitu ya. Atau kita beriklan dengan bayar bayar Facebook untuk bisa menyebarluaskan konten jualan kita atau bagaimana. Nah, itu kesalahan ketiga. Jadi kita menganggap bahwa yang namanya digital marketing itu ya sebatas iklan di Facebook dan ternyata tidak cukup hanya itu. Oke, sekarang kita biar sama-sama memahami ya, biar kita clear apa sih sebenarnya digital marketing itu. Ya, digital marketing itu Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya gini, kalau kita eh, apa? Ini kalau beberapa diantaranya kata Wikipedia ya, itu sebenarnya aktivitas promo, aktivitas promosi, apakah itu brand ataukah produk fisik ataukah jasa gitu ya, yang dilakukan melalui media digital. Diantaranya membutuhkan jaringan internet. Jadi kalau misalkan termasuk diantaranya TV digital itu sebenarnya digital marketing. Ya. Atau misalkan bahkan termasuk radio digital itu sekarang kan sudah ada ya di HP kita tuh sebenarnya ada fitur radio, cuman udah jarang dipakai. Itu pun sama begitu. Jadi sebenarnya itu digital marketing. Jadi tidak sebatas posting, tidak sebatas jualan di sosial media, tidak sebatas iklan, tapi adalah seluruh aktivitas promosi. Jadi makanya sebenarnya
belajar digital marketing nggak cukup dalam waktu 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, bahkan bisa jadi nggak cukup sebulan. Jadi memang membutuhkan proses. Insya Allah dengan bisnis bareng.com kita akan membersamai proses itu. Oke, pertanyaannya kenapa kita harus masuk dalam dunia digital marketing? Ini kan jadi tanda tanya. Mungkin Bapak Ibu beberapa di antaranya udah nggak kebayang lah digital marketing mah mau ngapain begitu ya. Pakai sosial media aja, Facebook doang, itu pun paling kalau misalkan ada foto bareng cucu misalkan ya, foto bareng anak diposting gitu supaya enjoy. Apa yang harus Kenapa harus kita masuk dalam dunia digital marketing? Nah, ini penting ya sebagai fundamental. Nah, ini Bapak Ibu, ini data. Jadi nggak perlu dibaca, yang penting dilihat aja, nanti saya jelasin. Jadi secara singkat, Bapak Ibu sekalian, ini hasil riset terbaru awal tahun 2024. Jadi ternyata pengguna sosial media di Indonesia itu mencapai hampir 140 juta pengguna sosial media di Indonesia. Artinya, kalau kita punya jualan, ya, kita punya produk yang kita jual, kita hanya bisa menjangkau di satu kampung kita aja. Kita bisa ngitung omset kita paling berapa sehari. Tapi kalau kita bisa masuk dalam dunia digital, kita bisa mengakses banyak orang di banyak tempat. Ya, nanti saya buka sedikit rahasianya. Ini pengguna sosial media di Indonesia mencapai hampir 140 juta. Ini angka yang sangat dahsyat. Jadi beberapa detailnya ya, ini diantaranya misalkan rata-rata setiap hari orang Indonesia itu menghabiskan waktu untuk bermain sosial media berapa jam gitu ya, kurang lebih sekitar 3 jam. Bahkan eh, di bagian yang lain, di part yang lain tentang riset orang Indonesia itu bisa sampai 7 jam dia bermain sosial media. Yang paling besar itu adalah TikTok. Jadi orang Indonesia itu paling paling kuat berlama-lama itu nge-scroll video-video TikTok ya, yang kadang-kadang nggak jelas juga videonya ya. Nah, ini data Bapak Ibu. Nah, ini data berdasarkan rentang usia. Jadi ternyata usia 25 sampai 34 tahun ini rentang terbesar ya pengguna sosial media. Orang-orang yang senantiasa intens bermain sosial media. Beberapa alasan kenapa sih orang-orang Indonesia itu bermain sosial media? Ya, ini aja untuk mengisi waktu luang gitu ya. Kemudian untuk bisa berinteraksi dengan teman, dengan saudara, itu beberapa alasan-alasan kenapa orang Indonesia itu senantiasa berinteraksi dengan sosial media. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini bukan sekedar angka ya. Kita harus bisa melihat ini sebagai sebuah data bahwa kalau kita ingin menyasar mereka, gimana caranya kita bisa mempromosikan produk kita kepada orang-orang yang lagi main sosial media karena alasan sedang mengisi waktu luang, coba. Gimana kira-kira strateginya? Mungkin Bapak Ibu sebenarnya secara tidak sadar, Bapak Ibu bisa melakukan cara seperti saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu sedang tidak sengaja lagi main sosial media, tiba-tiba dapat flyer saya gitu. Dapat flyer, ada foto saya dan foto Coach Novan. Kemudian ngeklik lah gitu ya karena tertarik dengan iklannya, dengan kontennya. Itu adalah salah satu cara Bapak Ibu untuk kita bisa memanfaatkan beberapa reason masyarakat Indonesia menggunakan sosial media. Nah, kita bisa menyentuh mereka. Nanti ada beberapa trik-triknya, mungkin tidak malam ini, tapi di kelas-kelas berikutnya. Nah, ini beberapa platform. Ya, platform WhatsApp itu terbesar ya, kemudian Instagram, Facebook, TikTok. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya datanya. Jadi kita nanti bisa memilih dari platform mana, kita menggunakan platform mana untuk bisa mengoptimalkan bisnis kita. Nah, jadi Bapak Ibu, secara singkatnya begini. Kenapa kita harus masuk dalam digital marketing atau dalam dunia digital? Alasan yang pertama adalah karena lebih murah. Dengan budget iklan 50.000, kita bisa mendapatkan puluhan atau mungkin bahkan bisa lebih leads yang bisa kita jangkau. Leads itu mungkin bisa dibilang calon prospek. Ya. Orang yang mulai ngintip-ngintip tertarik dengan produk kita, dengan iklan kita, dengan promosi kita. Dan itu sangat murah dibandingkan
kita harus promosi dengan cara full offline, ya, full offline dengan budget yang mungkin sangat besar, atau bahkan kita bikin cetak flyer gitu ya. Mungkin sekarang bikin flyer satu rim aja udah berapa, apalagi full color gitu ya. Artinya dengan digital marketing ini kita bisa mengatur budget kita untuk promosi produk kita. Kemudian yang kedua, terukur Bapak Ibu. Ini penting, kenapa? Karena kita bisnis. Semua bisnis kalau ingin besar dan berkembang, maka syaratnya adalah kita bisa mengukur progres dari bisnis yang kita jalani. Setiap angka-angka itu bisa kita ukur. Karena nanti di digital itu semua ada dashboard. Dari promosi kita, berapa orang yang terjangkau oleh iklan kita, berapa orang yang melihat konten promosi kita, berapa orang yang mengklik ya, atau call to action ya, mengklik button atau tombol supaya dia bisa lebih dalam lagi melihat program kita atau produk kita. Kemudian dia berapa orang yang membaca iklan produk kita, itu semua ada datanya dan bisa kita lihat dalam dashboard digital gitu. Jadi sangat terukur. Coba kalau Bapak Ibu sekalian misalkan cetak brosur satu rim, kemudian Bapak Ibu pergi ke misalkan promosi ke jamaah masjid, kalau habis Jumatan kita sebar brosur begitu ya. Habis Jumatan kita sebar brosur. Kadang-kadang kita juga nggak tahu tuh udah berapa lembar brosur yang keluar. Dan kita nggak pernah tahu, nggak bisa ngukur dari katakanlah 100 brosur yang kita sebar, berapa orang yang baca brosurnya, kita nggak pernah tahu. Jadi itu mah tebar jala aja konsepnya begitu ya. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Jadi bedanya antara digital dengan non digital atau offline, kita bisa ngukur di digital karena semua ada dashboardnya, ada angka-angkanya. Kita bisa ngukur semuanya. Jadi kalau kita nyebarin iklan menjangkau 100 orang, kita bisa tahu dari 100 orang itu yang baca iklan kita berapa orang. Dari yang baca iklan kita, berapa orang yang ngeklik tertarik dengan produk kita. Berapa orang yang udah mulai proses transaksi, berapa orang yang udah bayar, itu semua kelihatan. Ya. Dan bukan hanya terukur Bapak Ibu, yang ketiga itu adalah tertarget. Kalau kita contoh tadi sebar brosur atau kita misalkan pergi ke tempat kerumunan orang, kita agak sulit ya untuk bisa membuat target market yang jelas pada saat itu, karena kita nggak bisa langsung tahu profil orang itu gitu. Tapi kalau di digital kita bisa. Kita ingin menyasar misalkan emak-emak atau guru ya. Kita ingin menyasar para guru misal. Kita bisa mentarget guru. Bahkan kita bisa mentarget orang yang lagi, misalkan kita lagi tadi Pak Ilham ya, kalau dari Surabaya itu. Kita bisa mentarget para wisatawan atau orang-orang yang sedang di Surabaya tapi dia bukan orang Surabaya. Makanya kadang-kadang kita kalau habis jalan-jalan keluar kota ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya kemarin sebulan lalu ya kurang lebih itu ke Semarang ya. Ke Semarang karena saya orang Bandung, saya sedang ada acara di Semarang, tiba-tiba saya selalu dapat iklan produk yang ada di Semarang gitu. Jadi artinya mereka sedang mentarget saya karena dianggap sebagai wisatawan. Jadi sangat bisa tertarget. Kemudian jangkauan luas. Nah ini yang menarik nantinya akan sangat berkaitan dengan apa yang akan disampaikan oleh pelatih kita, oleh mentor kita, Coach Nokwan Nurwanto. Nah ini jangkauan yang luas, ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa memaksimalkan digital ini sebagai sarana untuk menjangkau promosi produk kita. Mungkin kalau kita selama ini jualan offline, kita akan fokus hanya bisa, bukan fokus, hanya bisa menjual ke orang-orang yang ada di sekitar rumah kita aja. Tapi dengan digital, kita bisa menjangkau yang lebih luas. Ya tentu kalau udah masuk dalam dunia digital, ya sayang kalau kita hanya menjangkau lokasi yang kecil, yang dekat saja, sayang. Tapi justru dengan digital bahkan kita bisa menjangkau di luar Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya cita-cita punya bisnis mancanegara ya, yang levelnya internasional, digital cocok banget karena kita misalkan mau punya market, mau punya customer di mana, di Thailand misal, dengan digital sangat mungkin. Apalagi kalau kita kan sekarang udah mudah ya, kita bikin konten iklan, tolong buatkan iklan atau copywriting promosi tentang produk herbal misal.
dengan bahasa Thailand. Minta ke ini ChatGPT atau AI, itu udah bisa banget. Jadi sekarang sangat mudah dengan digital. Nah, ini apa saja yang perlu kita siapkan Bapak Ibu? Yang pertama, mindset ya. Ini adalah hal yang paling mendasar dan paling utama yang harus Bapak Ibu siapkan, soal mindset. Soal mindset ini penting, terutama growth mindset, supaya kita bisa tumbuh. Jangan karena gagal sekali, gagal kedua, terus down, akhirnya kita udah nggak mau lagi jalanin bisnis, kita udah nggak mau lagi nyoba gitu. Nah, itu soal mental. Jadi kita harus punya growth mindset. Ini penting. Semua bisnis, ya, apalagi dalam digital. Kemudian ada beberapa skill set ya yang harus Bapak Ibu kuasai kalau memang mau terjun secara penuh ke digital. Oke, yang pertama skill traffic. Skill traffic itu salah satunya adalah bagaimana cara beriklan ya Bapak Ibu. Iklan Facebook, iklan Instagram, iklan apa TikTok atau Google Ads gitu ya. Ini skill traffic. Bagaimana kita bisa mendatangkan traffic yang banyak ke toko kita atau ke halaman produk kita. Kemudian skill yang kedua adalah skill conversion. Artinya orang yang sudah tertarik dengan produk kita, gimana caranya dia bisa closing jadi customer. Ini kemampuan untuk mengkonversi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya adalah relationship relationship skill. Ya. Ini penting karena customer kita adalah manusia, Bapak Ibu. Jadi udah nggak zaman sekarang itu strategi promosinya tuh kayak robot itu. Saya baru baca ya beberapa hari lalu saya baru baca bagaimana tren riset digital marketing atau tren riset eh, marketing di 2024 bahkan sampai beberapa tahun ke depan. Itu diantaranya adalah bagaimana kita bisa membangun atau membuat copywriting atau narasi, caption yang sangat humanis. Artinya memang customer kita tahu bahwa dia sedang ngobrol dengan manusia juga. Jadi ini penting. Termasuk bagi saya pribadi, saya sangat merasakan bagaimana kemampuan relationship-nya guru bisnis saya. Ya nanti kita sama-sama dengar materinya dari beliau. Nah, kemudian skill riset. Ya, ini nanti membaca data ya Bapak Ibu. Tentu tidak malam hari ini, tapi insya Allah nanti akan kita buka buat Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, yaitu guru yang tepat. Semua juga ada ahlinya. Jadi kalau kita belajar harus sama ahlinya. Dan kalau bisa, dalam memilih guru itu harus hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Hati-hatinya itu jangan terlalu banyak, termasuk dalam dunia digital marketing. Karena kalau terlalu banyak guru, Bapak Ibu, tiap orang itu seperti kalau kita di Islam ya, itu ada madhab-madhab ya. Jadi bikin kita tuh pusing. Jadi fokus aja dengan satu madhab gitu. Fokus dengan satu konsep yang diajarin oleh guru kita. Jadi kalau misalkan kita punya guru tentang muamalah, pilih aja satu guru yang kita anggap terpercaya. Gitu. Kalau kita mau belajar tentang digital marketing, kita pilih satu guru atau dua guru udah cukup. Dan kita memilih dia sebagai guru yang tepat buat saya. Nah, ini penting Bapak Ibu dalam bisnis, karena seringkali kita merasa udah jago, udah bisa, ngapain saya harus berguru. Nah itu adalah sikap yang tidak tepat dalam kita ingin memulai bisnis. Jadi penting untuk memilih guru yang tepat. Termasuk mudah-mudahan di bisnisbareng.com ini bisa difasilitasi. Nah yang terakhir adalah tools Bapak Ibu. Nah, ini sudah banyak sekali tools yang bisa kita pakai untuk termasuk ada AI, OpenAI, ChatGPT, kemudian ada tools-tools untuk bisa menentukan hashtag yang efektif kayak gitu. Itu udah banyak banget. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini sedikit saya cerita yaitu bisnisbareng.com. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah platform kita sama-sama ya. Jangan sungkan untuk kita bergabung dan juga nanti kita bisa saling berdiskusi lebih jauh lagi. Bisa di bisnisbareng.com. Nanti di member areanya Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu, apa aja nanti yang bakal kita pelajarin? Salah satunya adalah tentang Meta Ads. Ini contoh aja dashboard yang saya bilang data-data terukur ya. Jadi nanti terlihat Bapak Ibu dari dashboard ini Bapak Ibu bisa lihat berapa orang yang lihat iklan kita, berapa orang yang baca konten iklan kita, berapa orang yang mengklik
atau tertarik dengan produk kita, ini kita bisa lihat semua data. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami ini, ya nanti kita bisa belajar bareng-bareng ya. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Nanti akan diajarkan caranya untuk menduplikasi cara yang kita lakukan selama ini. Karena setiap perjalanan bisnis itu ada prosesnya, ada filternya, ada funnelingnya. Dari orang yang awalnya tidak tahu, kemudian jadi tahu, orang yang tahu jadi tertarik gitu ya. Orang yang tertarik kemudian dia akhirnya memutuskan untuk membeli produk kita. Nah, itu proses funneling. Jadi proses funneling itu penting sekali Bapak Ibu. Itu harus kita desain. Proses funneling ini diantaranya, ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Ini dashboard dari hasil program kelas kita malam hari ini. Ini saya anggap bukan jualan ya, karena kalau jualan saya kasih harga yang tinggi aja gitu. Tapi ini saya anggap ini bukan jualan. Tapi ini saya ingin buka pada Bapak Ibu supaya jadi salah satu pola yang akan kita nanti sama-sama belajar. Ini kurang lebih nggak nyampe seminggu ya, bulan Agustus aja. Berarti sekitar berapa? 5 hari ya, sekitar 5-6 hari. Dari kita memanfaatkan digital marketing dengan sarana digital marketing ini kita bisa untuk program kelas kita aja malam hari ini dari apa bayar kelas Bapak Ibu ini terkumpul kurang lebih sekitar 1,5 juta, nggak nyampe seminggu. Dan ini angka yang bisa dibilang sebenarnya ini nggak niat bisnis sebenarnya, karena kalau bisnis saya kasih harga mahal aja karena materinya daging semua nanti dari Coach Novan. Jadi kalau dibilang ini belum bisnis aja udah segini, nggak nyampe seminggu. Jadi dengan memanfaatkan digital marketing kita bisa memperbesar potensi omset kita. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, oke, kayaknya sudah cukup tadi ya Bapak Ibu. Itu saya spill dikit-dikit supaya nanti Bapak Ibu kebayang bagaimana memanfaatkan digital dengan untuk bisnis kita semua nanti ke depan. Oke, insya Allah dari saya cukup itu sebagai pembuka materi yang sesungguhnya dari pembicara yang luar biasa, dari guru saya, dari pelatih bisnis saya juga. Termasuk beliau adalah senior juga dalam digital marketing karena kurang lebih sudah belasan tahun beliau memulai bisnis, bahkan banyak bisnisnya sebelumnya gitu ya, dan akhirnya sekarang punya apa akan memberikan ya salah satunya adalah satu konsep bisnis yang menurut saya sangat relevan untuk dikolaborasikan dengan digital marketing. Beliau adalah Coach Novan Nurwanto dan sudah hadir malam hari ini Coach Novan. Selamat bergabung di room malam hari ini. Ntar di Ya, Assalamualaikum. spotlight dulu. Oke. Assalamualaikum Coach Novan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Ian. ya Bapak Ibu, ini Coach Novan Nurwanto. Beliau adalah seorang konsultan, bisnis konsultan. Juga orang yang udah belasan tahun, bahkan bisa jadi kayaknya udah nembus 20 tahun sebenarnya. Dari awal bisnis sampai sekarang, gitu artinya bukan orang yang baru-baru bisnis. Jadi pengalaman beliau luar biasa. Dan saya banyak belajar juga dari beliau ya. Malam hari ini beliau akan share bagaimana salah satu konsep bisnis yang kita bukan hanya bisa punya bisnis di level lokal, tapi juga bahkan bisa jadi sebenarnya bahkan bisa jadi di luar Indonesia juga bisa punya. Apalagi dengan dibantu digital marketing. Saya tidak sabar, tentu Bapak Ibu juga saya yakin tidak sabar bisa untuk mendengar materi dari Coach Novan. Selanjutnya saya mohon kepada Coach Novan untuk bisa berbagi kepada kita semua. Silakan Coach. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Malam hari ini bisa berjumpa saudara-saudara baru ya, sekalipun kita berbeda jarak, berbeda tempat. Tapi alhamdulillah rezeki teknologi yang Allah hadirkan membuat kita bisa tetap terhubung satu sama lain, bahkan kita bisa saling belajar meski tak bisa bertatap maya. Malam hari ini kita meski tak bisa bertatap mata ya. Semua malam hari ini luar biasa ya. Teman-teman sudah mendapatkan materi pembuka ya dari seorang
digital marketing expert. Saya paham betul kemampuan beliau. Itu yang membuat saya mau kolaborasi dengan beliau karena Pak Ian ini memang saya lebih kurang intens ya. Beberapa bulan ini discuss dan kemudian mengetes kemampuan digital beliau dan ini sudah luar biasa menurut saya. Bahkan saya tidak menyangka kemampuan digital marketingnya ya, kemampuan beliau menggunakan tools-tools digital itu sangat di luar uh, prediksi saya ya, di luar prediksi saya. Dan tentu Anda nanti kalau sempat belajar dari beliau, Anda sangat beruntung karena yang beliau miliki adalah ilmu-ilmu mahal yang kalau Anda ikut di kelas-kelas luar ya, belajar meta ed aja kalau Anda ikut di kelas-kelas luar 2 hari bisa 7 juta begitu ya. Tapi nanti Anda bakal didampingin ya kalau kolaborasi di bisnis bareng oleh Kang Ian, ilmunya beliau nggak jual ya karena beliau cari duitnya dari bisnis ya, ilmunya akan beliau bagikan kepada yang siap belajar dan siap tumbuh bareng ya di bisnis ini. Baik, teman-teman semua, malam hari ini mungkin dalam waktu lebih kurang 30 menit ke depan saya akan menyampaikan satu pemaparan yang bisa jadi ini menjadi jawaban atas banyak doa-doa teman-teman selama ini ya. Saya mungkin malam hari ini tidak terlalu banyak teori gitu karena mungkin Anda udah bosan ikuti banyak seminar tapi kemudian banyak wacana, banyak teori yang membuat mungkin Anda juga bingung actionnya harus kayak gimana gitu ya. Malam hari ini kita akan spesifik begitu ya. Saya akan spesifik langsung memberikan satu gambaran bagaimana Anda memulai dan kalau siap ya kita langsung kolaborasi di bisnis bareng supaya tidak perlu lama Anda bisa menikmati cuan ya. Ini yang paling utama nih ya. Baik, saya akan share screen dulu. Teman-teman semua sambil menunggu share screen. Saya di profesi yang saya geluti ya. Di profesi yang saya geluti, lebih kurang saya hampir 20 tahun di bisnis. Saya dari dulu dari kuliah memang bisnis, belum sempat saya kerja sama orang, belum pernah, ya bisnis terus. Tapi di dalam bisnis yang saya jalankan, saya juga senang dunia training, saya senang dunia consulting, sehingga saya selalu terlibat dari dulu bisnis yang juga dalam konteks pemberdayaan ya, selalu berpikir bagaimana kita membangun konsep bisnis yang bisa membantu orang lain. Akhirnya banyak sekali lembaga-lembaga yang akhirnya menggunakan seperti Darut Tauhid Peduli juga menggunakan jasa saya. Mungkin Anda pernah dengar Rumah Zakat ya, konsep pemberdayaan juga menggunakan saya dan kemudian ada banyak perusahaan-perusahaan lokal ya yang sampai detik ini juga kita pegang. Artinya cukup panjang perjalanan yang saya geluti di dunia bisnis, terutama di bisnis yang yang dalam konteks pemberdayaan ya, bisnis yang bisa menciptakan kolaborasi-kolaborasi sehingga ada banyak orang punya kesempatan bertumbuh begitu. Itulah kemudian ini yang melatar belakangi pembentukan komunitas ya bisnisbareng.com supaya ini bisa menjadi wadah yang resmi begitu ya untuk bisa teman-teman belajar di sana, mengumpulkan orang yang memang udah ahli di bisnis, mengumpulkan orang yang sudah ahli dalam dunia digital marketing, orang yang sudah ahli di bidang finance dan sebagainya. Kita punya semua infrastruktur itu ya. Dan kemudian kita juga memberikan kesempatan orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk belajar hal-hal tersebut karena mungkin di luar harganya mahal, mereka masuk dalam komunitas bisnis bareng, mereka bisa mengakses ilmu-ilmu mahal hanya dengan bergabung di bisnisbareng.com. Oke. Tapi malam hari ini saya akan spesifikkan ini adalah proyek pertama kita yang akan kita garap, yang akan kita kerjakan, yaitu bisnis net commerce ya. Maka kita sebut ini adalah seminar online net commerce class. Bapak Ibu, saya 18 tahun ini tadi saya sebutkan, saya berkecimpung di industri bisnis yang membuat saya berinteraksi dengan banyak orang, saya keliling Indonesia, mungkin hampir sudah rata Sabang sampai Merauke, di kota-kota besar saya datang, memberikan seminar, memberikan training ya. Kalau dulu dari era tahun 2006 sampai tahun 2016 saya lebih banyak konsepnya adalah offline, tapi kemudian di 2016 saya mulai menggeluti digital marketing dan kemudian ya itu kemudian saya mencari satu formula yang bagaimana cara ada satu konsep bisnis yang menjadi solusi banyak orang karena PR besar kita saat ini adalah ya di Indonesia sangat banyak sekali diperlukan jumlah pengusaha yang di dalam bisnisnya bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan. Ya kalau bisnis menciptakan lapangan pekerjaan mungkin ya DNA bisnis seperti itu. Tapi yang menarik adalah jika bisnis bisa menciptakan peluang bisnis. Sehingga ada banyak orang bukan tergabung sebagai pekerja, tapi orang itu bisa tergabung sebagai mitra bisnisnya. Ini konsep yang selama ini kita pinginkan begitu ya.
Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa saya cukup intent mencari satu konsep bisnis yang bisa menciptakan kolaborasi banyak orang? Ya, karena kita punya PR besar di Indonesia. Saya akan bedah biar simpel, saya akan buka satu data ini saja ya. Nah, teman-teman semua, yang pertama Anda bisa lihat data yang pertama adalah piramida ini. Ini kesimpulannya, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu lebih dinikmati penduduk kaya ketimbang penduduk miskin, gitu ya. Jadi mungkin ada angka pertumbuhan, tetapi penduduk miskin ya tetap miskin aja. Mereka sulit untuk bisa naik kelas dari middle low ke middle class, itu aja sulit ya, apalagi dari middle class ke middle up. Apa problemnya? Kenapa kemudian di Indonesia pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penduduk kaya? Ya karena rata-rata orang kaya itu bisnis, sehingga mereka bisa menikmati pertumbuhan ekonomi karena mereka bisa memanfaatkan momentumnya, bisa memanfaatkan bahwa bisnis mereka terbawa momentum. Ya, prinsip di sini saya ingin mengambil kesimpulan bahwa ternyata karena penduduk kaya itu juga minoritas, sehingga yang menikmati pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya minoritas. Sementara kita penduduk middle low dan middle class paling besar ini sulit untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Syukur kalau ekonominya bertumbuh. Kalau ekonomi Indonesia nggak bertumbuh, makin parah kita ya. Ini berdampak, data ini berdampak ternyata pada survei BPS ya. Anda lihat grafik yang berikutnya. Ternyata indeks kebahagiaan orang Indonesia makin bertambah usia, makin berkurang bahagia. Anda lihat di sini rentangnya 17, 24 bahagia, 24, 25, 40 udah sedikit sekali penurunannya. Ya kemudian 41 ke 46 mulai terjadi penurunan. Yang paling ekstrim adalah di usia pensiun, di usia 60 ya. Tentu yang pertama problemnya adalah mungkin kesehatan menurun, tapi yang paling besar adalah kondisi ekonomi yang paling makin parah. Ya kenapa hampir separuh ya? 40 sekian % orang Indonesia indeks kebahagiaannya menurun. Ya karena mayoritas orang kita adalah pekerja. Sehingga ketika mereka pensiun, ya gajinya turun, penghasilannya turun 10% dari gaji biasanya, powernya turun, ya kemudian mereka bingung tidak mempersiapkan waktu yang ideal untuk masa pensiun. Apa yang terjadi? Maka ada banyak orang di usia 60 tahun ke atas kebahagiaannya, indeks kebahagiaan menurun. Ini adalah salah satu masalah besar bangsa kita saat ini. Kenapa? Ya karena tidak banyak orang yang mempersiapkan diri di usia pensiunnya dengan apa? Dengan mulai berbisnis. Sekarang teman-teman semua eranya sudah multi income ya. Apapun Anda, latar belakang Anda, mungkin Anda saat ini sedang bekerja ya, Anda mungkin ada ibu rumah tangga, Anda sudah bisa memulai berbisnis. Ya, harus memulai berbisnis. Ya, karena sudah pasti sejarahnya angka inflasi itu selalu lebih kencang daripada angka pertumbuhan gaji. Ya, maka orang-orang yang hanya berpaku pada satu income ya, mono income ya, kalau kita sudah boleh poly income, ya mereka akan keteteran mengikuti kenaikan inflasi. Kenapa zaman dulu ada banyak orang sulit memulai bisnis ya? Karena bisnis zaman dulu harus dikerjakan sepenuh waktu ya. Karena orang mau jualan ya dianya harus turun, harus ketemu konsumen kan begitu loh. Sehingga kesempatan di era dulu orang yang bekerja sambil berbisnis itu kesempatannya terbatas. Ada orang yang bisa tapi sangat sedikit. Tapi di era sekarang ini menarik. Kenapa? Karena bisnis Anda bisa Anda kelola di ujung jari Anda dari handphone Anda. Karena prinsip bisnis adalah bagaimana Anda bisa mendelivery pesan produk yang Anda punya kepada calon konsumen. Kalau dulu Anda memberikan mendelivery pesannya bagaimana? Ya janjian, ketemu, presentasikan atau tawarkan atau buka toko tawarkan. Itu era lama. Sehingga Anda kalau sambil kerja, sambil bisnis akan sulit. Tapi di era sekarang orang kerja nggak punya bisnis, sayang sekali. Kenapa? Karena Anda bisa mengelola bisnis Anda dengan cerdas menggunakan teknologi digital. Apalagi sekarang sudah banyak kelas-kelasnya. Tentu mayoritas adalah kelas berbayar. Di bisnisbareng.com ini Anda beruntung sekali. Mungkin Anda menjadi salah satu generasi awal yang akan bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang luar biasa di bisnisbareng.com. Nah, ini masalah yang kenapa kemudian di era digital juga masih banyak orang nggak bisa berbisnis atau belum berani memulai bisnis. Ada banyak problem, tapi saya singkat aja. Yang pertama, ada banyak orang nggak berani memulai bisnis karena nggak punya produk, ya, nggak punya produk yang unik berkualitas. Ada orang produknya asal-asalan, ya latah. Ada orang jualan seblak laku, ya kan, seblak itu udah menjadi pelopor, Anda bikin seblak, akhirnya ya KO juga, ya. Ada banyak orang nggak bisa punya bisnis karena nggak punya ide produk.
Ya, padahal Anda nggak harus punya produk untuk berbisnis, gitu ya. Anda nggak harus punya kemampuan menciptakan produk, karena ketika Anda berbisnis harus menciptakan produk. Ini berat, karena investasi terbesar dalam bisnis pertama kali adalah produksi. Anda harus siapkan produksi, itu berat investasinya. Makanya kalau kita belajar di teman-teman kita di Chinese begitu ya, mereka jarang sekali ketika startup bisnis mereka langsung mulai di industri apa di pabrik di industri, jarang sekali. Mereka memulai dari apa? Dari hulu dulu, dari hilir dulu. Mereka ciptakan market. Contoh sederhana, ya di fashion. Mereka akan bangun dulu ya toko-toko fashionnya. Mereka buka dulu jualan kainnya, jualan apa, ngambil dulu dari orang lain, dari produsen. Begitu mereka menemukan market yang paling tepat untuk mereka jual, dan kemudian produk yang paling laku untuk mereka jual, gampang aja mereka menjadi produsen. Kalau zaman dulu mereka tinggal datang ke Majalaya, ya, mereka tunjukkan bisa nggak bikin kain seperti ini. Kalau bisa, ya kan saya akan kasih mesinnya, produksi sekian khusus untuk kita. Jadi mereka membangun industrinya itu setelah menemukan marketnya. Ya, ada banyak orang nggak berani memulai karena mereka nggak punya produk. Oke, karena bisnis saat ini ya Anda nggak perlu punya produk, maka sesungguhnya ini adalah batasan-batasan yang tidak perlu menjadi pengekang untuk Anda tidak berani memulai. Yang kedua, harus stok produk banyak hingga modal harus besar. Oke Pak, saya udah punya ide bisnis. Problem berikutnya adalah Anda harus produksi, harus stok barang. Maka mau nggak mau modalnya harus siap, ya kan? Kalau bisnis harus selalu punya modal besar. Ini pasti yang hanya bisa bisnisnya adalah orang-orang kaya saja. Sementara orang yang tidak punya modal ya nggak kemana-mana, kan begitu. Padahal modal terbesar bisnis adalah apa? Ya kemauan, ya kan, kemauan. Modal bisnis kemauan. Saya ingat sekali tahun 2006 ketika saya mulai bisnis fashion dengan Malaysia, saya presentasi konsep dengan pengusaha Malaysia. Ketika mereka suka, mereka kasih modal sama saya hanya karena modal kepercayaan. Memang bisnis yang utama modalnya bukan duit. Tapi problem hari ini ada banyak orang nggak berani berbisnis karena nggak punya modal. Mereka kira modal itu duit. Salah besar, ya kan? Kalau modal hanya duit, akan ada banyak pengusaha yang tidak memiliki kisah masa lalu yang kelam. Indonesia ada banyak pengusaha yang masa lalunya miskin. Tapi kenapa bisa berhasil? Karena modal utamanya bukan duit. Modal utamanya adalah kemauan, ya, relationship, kepercayaan, dedikasi, kejujuran, ya, kredibilitas. Itu hal nilai-nilai yang harus kita bangun sebagai modal utama begitu. Tapi kemudian ada orang yang mungkin ya ide produknya punya, stok barang modalnya ada, tapi kemudian saat bisnis sudah mulai dijalankan, ilmunya nggak ada, ya kan? Ada banyak orang bisnisnya udah berjalan di masa lalu, tapi ketika transisi dari era offline ke era online, mereka tidak bisa adaptasi dengan cepat. Yang terjadi apa? Bahkan jangankan bisnis yang baru dimulai, bisnis yang bertahan sudah cukup lama ketika mereka nggak bisa adaptasi dengan teknologi, mereka tumbang. Seperti yang dialami Nokia saat ini, tumbang. Kurang apa mereka? CEO-nya Nokia bilang begini, kami tidak melakukan kesalahan, tapi kami mati hari ini. Mereka nggak punya kesalahan, nggak melakukan kesalahan fatal, hanya karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan produknya, tidak bisa beradaptasi dengan teknologi sekarang. Yang keempat, nggak ada yang melatih. Ini yang paling utama sih sebenarnya. Jadi problem besar saya yang temukan selama 18 tahun saya berada di dunia pemberdayaan ya, ekonomi, problemnya adalah rata-rata konsep pemberdayaan itu adalah project by project. Saya mohon maaf contoh ya, ketika saya diminta untuk menangani satu proyek pembinaan UMKM oleh satu lembaga sosial tertentu misalkan, itu rata-rata proyeknya 3 bulan, ya kan? 3 bulan. Sementara membangun bisnis itu yang paling mudah bukan skillnya, tapi mentalitasnya, mindsetnya, mentalitasnya, memprogram ulang mentalitasnya. Kalau cuma mentransfer knowledge, ya mungkin 1-2 hari mereka ngerti. Kalau cuma sekedar ngajarin skill, mungkin 3 bulan selesai. Menurut angka psikologi 90 hari, orang bisa mempelajari skill baru. Tapi membangun mindset, yang kemudian membangun mental, itu bukan perkara yang cepat. Itulah kenapa ada banyak orang belajar bisnis, bisnisnya mati, belum berkembang. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pelatih. Pelatih bisnis itu mengawal, ya bukan hanya mengajari. Mengawal sampai kemudian Anda bisa menemukan kesuksesan besar, sampai Anda sendiri bisa ngajarin orang lain untuk sukses. Ini yang tidak banyak di luar sana orang menemukan ini, ya. Tentu ini adalah kendala yang sudah kita pertimbangkan untuk kemudian kita ciptakan konsep bisnisbareng.com ini. Nah, maka kalau Anda adalah salah satu orang yang mengalami problem ini, sehingga mungkin bisnis Anda pernah bisnis tapi nggak berkembang, bisnisnya mati, akhirnya kemudian mungkin Anda mau bisnis pun nggak punya modal dan sebagainya, maka cara terbaik kalau kita ngerasa
Ya kita memiliki resource yang terbatas, ya sumber daya yang terbatas. Ya misal skill kita terbatas, kemampuan kita terbatas, modal kita terbatas. Kalau boleh kita bilang kita kecil nih. Maka pahami bahwa kalau Anda sadar bahwa sumber daya Anda terbatas, ya Anda jangan terlalu nekat memulai bisnis sendiri dengan kemampuan Anda sendiri, ya kan? Kenapa? Karena 95% faktanya, 95% ini menurut riset, pebisnis pemula bisnis yang mati sebelum 5 tahun. Jadi hanya 5% yang lolos, begitu ya. Artinya ada banyak orang memulai bisnis kemudian kapok, nggak berani melanjutkan. Kenapa? Karena mereka rata-rata bisnisnya mati sebelum 5 tahun. Iya kalau modalnya modal sendiri, begitu bangkrut hilang modal sendiri. Problemnya adalah banyak teman-teman kita yang ketika memulai bisnis modalnya menggadaikan rumah, menggadaikan SK, sehingga ketika bisnisnya bangkrut, problem baru yang lebih parah muncul, yaitu hutang bank. Ini banyak ditemui di kawan-kawan saya. Oke, maka solusi terbaiknya apa? Kalau saat ini Anda pada posisi di mana sumber daya Anda terbatas, modal terbatas, kemampuan terbatas, semuanya terbatas, tapi Anda punya kemauan besar. Anda siap belajar, Anda siap melakukan, Anda siap bertumbuh. Maka hal yang paling menarik yang Anda bisa lakukan saat ini adalah kolaborasi. Ini yang penting. Sekarang sudah nggak musim lagi persaingan. Sekarang musimnya adalah musim kolaborasi. Ya bahkan platform-platform bisnis yang besar aja mereka saling kolaborasi, saling menguatkan. Apalagi kita yang masih kecil begini. Nah, kolaborasi itu ibaratnya begini. Kalau Anda bayangkan seekor semut, gampangnya begitu. Seekor semut ini pengen melakukan perjalanan, destinasinya dari Bandung itu pengen ke Jakarta. Apa yang bisa dilakukan oleh semut menuju ke Jakarta? Yang pertama, semut mengandalkan dirinya sendiri jalan kaki menuju ke Jakarta. Anda bisa bayangkan, semut dengan resort yang sangat kecil, sumber daya yang sangat kecil, harus menempuh perjalanan jauh. Dreams-nya dia pengen ke Jakarta. Entah kapan dia sampai, apakah bakal sampai, atau bahkan bakal mati di tengah jalan. Kan begitu. Maka choice yang kedua gampang. Kalau di Bandung semut tinggal berangkat cari aja bus, kalau di sini lebih panjang begitu, naik aja. Dia berkolaborasi dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, naik bus yang akan melakukan perjalanan ke Jakarta. Maka semut akan sampai ke Jakarta bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena dia berkolaborasi, numpang pada sesuatu yang lebih besar. Konsep kolaborasi kita seperti ini. Itulah kenapa kita akan ajak Anda, bukan hanya Anda berkolaborasi jadi di bisnis bareng ini, tapi Anda menjadi bagian bisnis bareng yang kita akan kolaborasi dengan perusahaan besar. Saat ini proyek yang sudah kita mulai, dan ini adalah platform yang tepat. Kenapa? Karena saya sudah coba 1 tahun. Alhamdulillah 1 tahun ini di Indonesia kita sudah memulai platform ini. Saya mencari ini cukup panjang perjalanannya, sampai kemudian saya harus pergi ke Malaysia, berdiskus dengan owner perusahaannya, sampai kemudian saya menciptakan kolaborasi lebih kurang 1 tahun yang lalu, dan Alhamdulillah platform ini kalau boleh saya katakan ini sudah cukup berhasil, melahirkan banyak orang-orang yang saya latih di bisnis ini, mereka bertumbuh secara finansial, ya, dan banyak sekali yang bisa menikmati keberhasilan ya, boleh dari yang kecil, menengah, bahkan keberhasilan besar dalam waktu lebih kurang 1,5 tahun ini. Ya, bagaimana kolaborasi yang bisa Anda lakukan? Jika Anda di dalam platform bisnisbareng.com, Anda menjadi bagian member platform bisnisbareng.com, maka kita akan kolaborasi bergandengan tangan dengan platform bisnis yang kelasnya internasional, yaitu Volten International. Ini perusahaan yang aslinya dari Malaysia, tapi kemudian 2022 masuk ke Indonesia, langsung bangun pabrik, langsung bangun kantor di Central Park Tangerang, ya, Central Park Jakarta Barat. Kenapa kita kolaborasinya sangat dengan Volten? Nah, ini dia. Karena tidak ada yang saat ini belum ada yang menyamai platform bisnisnya Volten. Kenapa? Karena Volten adalah sebuah perusahaan yang mempraktikkan platform bisnis pertama di dunia yang kita sebut Netcommerce. Mungkin Anda baru pernah dengar Netcommerce ya. Saya juga saat saya ke Malaysia mendengar konsep ini juga saya terkagum-kagum karena ini baru saya dengar ini. Netcommerce, the new megatrend, ya. Ini adalah tren besar yang akan mengarah pada masa depan. Ya, ingat bahwa saat kita mengetahui tren mengarah kemana, kita mulai duluan sebelum orang lain. Maka kita akan menemukan momentum di mana kita akan panen besar pada waktunya. Oke, the new megatrend ini adalah perpaduan dua industri. Ya, industri net adalah network berbasis jaringan, artinya di mana bisnis akan besar di dunia ini pasti menggunakan konsep kolaborasi, konsep jaringan. Contoh KFC, ya. Karena KFC bisa sangat besar di dunia karena mereka menggunakan sistem kemitraan, ya.
Orang Indonesia beli prinsipalnya, beli hak patennya, nanti dia jual hak patennya di setiap daerah begitu ya. Indomaret juga sama, semua bisnis. Anda pun beli motor Honda nggak harus ke Jepang ya. Anda tinggal di Bandung, beli motor Hondanya di Bandung. Kenapa? Karena motor Honda, perusahaan Honda menciptakan kolaborasi ya, atau menggunakan konsep kemitraan. Yang paling menarik adalah e-commerce. Ini baru pertama di dunia konsep kemitraan juga didukung oleh e-commerce. Ya, Bapak Ibu, konsep kemitraan ini akan menciptakan kekuatan. Jadi kalau banyak orang bergabung menjadi satu bisnis, ya terlibatnya banyak orang, artinya terlibatnya banyak kekuatan. Ya, banyak doa, banyak harapan, banyak impian, banyak ide, banyak kepintaran. Begitu digabung, ya kolaborasi itu menciptakan kekuatan. Nah, teknologi atau e-commerce ini akan menciptakan percepatan. Zaman dulu cuma kolaborasi, jadi orang bisnis bareng belum tentu cepat. Tapi zaman sekarang, ketika kolaborasi digabung dengan e-commerce, dengan teknologi, bisnis kita akan kuat, kokoh, jangka panjang, tapi Anda bisa menikmati hasil finansial yang cukup cepat karena kita menggunakan teknologi. Apa kelebihannya platform ini? Yang pertama, nanti kita akan menjalankan bisnis dengan berbasis online shopping. Ya, artinya Anda akan mendapatkan aplikasi masing-masing dari handphone Anda, sehingga Anda mau tinggal dimanapun terserah. Bahkan kemudian Anda di ujung gunung, selama HP Anda connect dengan internet, itu Anda akan bisa jalankan bisnis ini. Yang kedua, delivery system. Kita sudah kolaborasi dengan Volten, dan Volten menyiapkan konsep pengiriman produk gratis ongkos kirim seluruh Indonesia, dan kemudian di semua negara yang ada Voltennya, free ongkir, tanpa batas, tanpa ada pembatasan minimum. Semua pengiriman Anda akan digratiskan. Ini luar biasa. Kalau Anda adalah pecinta digital marketing, platform ini belum pernah Anda temui di dunia manapun, ada perusahaan berani menggratiskan ongkos kirimnya. Ya. Yang ketiga, daily commission calculation. Kalau Anda menggunakan platform ini, komisinya harian. Biasanya kalau platform e-commerce biasa nih, mohon maaf nih, toko oren. Kalau Anda jualan dengan toko oren, hari ini ada transaksi, maka Anda harus menunggu dulu barang ini terkirim, diterima oleh konsumen. Begitu 4 hari barang sampai, konsumen oke, confirm, maka uang atau e-cash-nya baru akan ditransfer mungkin 1-2 hari berikutnya. Artinya gini, dari transaksi menjadi duit itu butuh waktu 5 hari sampai 7 hari. Pada umumnya begitu. Tapi beda dengan yang ada di Volten. Hari ini ada omset, jam 12 malam sistemnya akan menghitung, jam 2 pagi Anda bisa menikmati berapa dolar yang Anda dapatkan hari itu. Pak, dolar? Iya dolar, karena kita terintegrasi di 9 negara. Komisinya bisa Anda tarik harian. Jadi ini cocok buat Anda yang ingin punya income harian dalam jumlah besar. Ya, proses transaksinya gampang. Ya, yang menarik ini dia, digital marketing system. Ya, Anda sekalipun sibuk, Anda sekalipun nggak mau keluar dari rumah, sekalipun Anda terbatas, Anda akan diajarkan bagaimana mengoptimalkan teknologi lewat HP Anda, ya, untuk bisa menghasilkan cuan yang cukup besar, dan ini sudah terbukti. Siapa yang memiliki platform bisnis e-commerce ini? Saya akan memperkenalkan sedikit perusahaannya. Ini adalah Volten International, perusahaan yang basis aslinya dari Malaysia. Ini gedung kantor Volten, ya, saya sering bolak-balik ke sana. Ini gedung yang dibangun senilai 35 miliar cash tanpa hutang bank. Ini ada 4 kantor cabang di Malaysia, lebih kurang ada 32 kantor cabang di 9 negara. Anda bisa bayangkan dalam hitungan 4 tahun bisnis ini masuk ke 9 negara. Kalau produknya nggak bagus, kalau sistemnya nggak teruji, pasti sulit. Dan Volten telah terbukti berkembang dengan sangat cepat di 9 negara. Karena apa? Karena memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Ya, ini menarik. Kita nggak perlu ragu karena perusahaan ini sudah teruji. Singkat cerita, teman-teman semua, tahun 2022, perusahaan ini masuk Indonesia sebagai PMA, penanaman modal asing. Dengan nilai investasi awal 12,5 miliar, langsung bangun pabrik di BSD, Tangerang Teknopark. Ya, kita buka kantor langsung di Central Park, Jakarta Barat, dan membuka beberapa kantor cabang. Kalau Jawa Barat, kita sudah ada kantor cabang di Bandung. Ya. Volten serius membangun bisnis di Indonesia dan siap membantu mitra bisnis bertumbuh sampai menjadi pebisnis yang sukses. Jadi, Anda kolaborasi dengan perusahaan yang besar. Ya, Anda nggak perlu siapkan pabrik lagi, Anda nggak perlu siapkan produk lagi, Anda nggak perlu siapkan kantor lagi. Semua kantor fasilitasnya bisa Anda pakai kalau Anda menjadi mitranya bisnis Volten. Berikutnya legalitas. Semua legalitas sudah lengkap. Ya, apalagi Volten, Anda boleh lihat kiri bawah ini, Volten sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah, namanya Dr. Ustadz Ardiansyah. Kalau di Bandung beliau adalah Syariah Consulting di MUI Kota Bandung. Artinya kita ingin pastikan setiap kolaborasi, setiap kerjasama yang dilakukan antara kita dengan Volten itu sudah berbasis syariah, artinya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terzolimi, dan
rezeki yang kita terima dari hasil bisnis kolaborasi dengan Volten ini halal dan berkah. Insya Allah. Sampai situ Volten siapkan ya. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan yang bukan baru kemarin sore, baru coba-coba, bukan ya. Tapi yang menarik, di 9 negara yang lain bisnis ini udah besar, tapi yang paling menarik di Indonesia bisnis ini kita mulai. Kita baru mulai. Jadi Anda masih di generasi awal di bisnis ini. Apa kelebihannya? Yang pertama, yang kedua, Volten tuh punya produk sendiri teman-teman semua. Ya, Volten punya produk ya pertama dan satu-satunya di dunia. Ya, Volten memiliki produk pertama dan satu-satunya di dunia yang berbahan dasar jahe hitam. Ini adalah tumbuhan asli dari Thailand. Kalau kita jahe merah ya. Kalau jahe merah itu kan per kilo cuma 35.000. Jahe hitam per kilo bisa 35 juta. Yang menarik ini kalau di sana namanya teh ginseng, ini minuman tonik yang sudah dijadikan pengobatan tradisional ya ribuan tahun yang lalu. Yang menarik begini, ya black ginger ini ya yang diolah dengan teknologi yang Volten punya, ya ini 100% teknologi yang Volten punya, namanya bioteknologi super ekstraksi. Ini menghasilkan 2.000 sampai 4.000 bahan bioaktif. Yang paling utama apa? Bioflavonoid dan methoxyflavone. Ya, apa saja manfaatnya? Salah satunya adalah methoxyflavone itu regenerasi sel. Ini luar biasa. Bioflavonoid meningkatkan daya tahan tubuh, antibiotik alami, antiinflamasi, antivirus, antibakteri, anti kanker. Yang menarik adalah produk Volten ini sudah didukung jurnal saintifik, sudah ada uji klinis. Saya cukup lama teman-teman bergelut di industri kesehatan ya, terutama di herbal begitu. Saya jarang menemukan, bahkan belum pernah menemukan produk yang sudah berbasis jurnal ilmiah. Yang menarik, Volten sudah berbasis jurnal ilmiah, bahkan sudah diterbitkan di Scopus Medical Journal. Ini kalau dalam Medical Journal itu ini grade 1. Bahkan jurnalnya diterbitkan di 2 benua langsung, Asia di CMA di Thailand, Eropa di Herbapolonica Polandia, dan riset pertamanya kepada penderita diabetes mellitus. Karena konon menurut medis, penderita diabetes itu penyakit degeneratif yang sulit untuk disembuhkan atau bahkan tidak bisa disembuhkan. Faktanya, menggunakan produk Volten, 200 penderita diabetes setelah konsumsi 1,5 bulan sampai 3 bulan, mereka total lepas obat kimia, lepas insulin, dan alhamdulillah sel pankreas yang diperbaiki, mereka bisa lepas hidup normal tanpa obat-obatan, tanpa suntik insulin. Ini fakta dari jurnal ini. Kesimpulan dari jahe hitam ini yang menarik teman-teman semua. Kesimpulannya adalah one for all. Satu produk untuk semua jenis penyakit. Kok bisa Pak? Ya karena bioflavonoid tadi ini untuk membantu penyakit yang sifatnya daya tahan tubuh, antibakteri, virus, inflamasi dan sebagainya. Nah, methoxyflavone untuk memperbaiki semua penyakit yang sifatnya degeneratif. Ya. Kesimpulannya apa? Penyakit yang bisa dibantu. Yang pertama diabetes. Ini testimoninya banyak. Yang kedua kanker. Ya. Di Indonesia biasanya kalau udah kena kanker herbal hanya bisa mencegah. Kalau sudah kena kanker biasanya operasi atau kemoterapi. Di Volten alhamdulillah ada banyak penderita kanker yang bisa sembuh. Memperkuat stamina laki perempuan, libidonya luar biasa. Secara alami tapi untuk osteoporosis, menstabilkan tekanan darah dan hormon, yang head nggak lancar, yang menikah lama nggak punya anak, sangat banyak sekali testimoninya. Kemudian melancarkan aliran darah, ya kolesterol, asam urat, diabetes yang sudah stroke lama pun tumbang. Alhamdulillah, 1 tahun ini saya mendapati banyak fakta, mungkin udah ratusan ribuan testimoni yang mungkin mereka sudah putus asa, berobat medis, tidak menemukan jalan ke kesembuhan. Alhamdulillah pakai produk Volten mereka sudah banyak yang sembuh ya, atas izin Allah. Dan yang menarik begini, jahe hitam yang bagus manfaatnya ini, Anda nggak perlu repot-repot datang ke Thailand atau kebunnya, ambil, masukin karung, pulang ke Indonesia. Nggak perlu. Karena Volten dengan teknologi yang canggih tadi, sudah mengolah jahe hitam dalam bentuk minuman harian. Yang pertama ada bentuknya kopi. Ya. Kopinya kopi latte, teman-teman semua. Ini kopinya nikmat sekali, gurih sekali. Saya menemukan banyak teman-teman yang awalnya nggak suka kopi. Begitu ketemu kopi Volten, mereka suka karena rasanya gurih. Kandungan utamanya jahe hitam. Maka semua manfaat jahe hitam ada dalam kopi ini. Kopi yang kita pakai Arabica Brazil, ya ini kopi yang sama yang dipakai oleh brand kopi ternama yang brandnya warna hijau yang lagi diboykot ya. Itulah kenapa kopi kita rasanya nikmat sekali. Dan kenapa Arabica Brazil? Karena dia karakternya low acid, aman sekali untuk penderita asam lambung atau emah. Ada kulit manggis, ini bagus untuk kanker, dan yang paling menarik ini, ya rasanya ada manisnya karena ada gurih kan. Tapi itu bukan dari gula, itu menggunakan teknologi kita punya, namanya nano sweetener. Ini tebu hitam yang ada di Thailand, diekstraksi dengan teknologi nano, diambil rasa manisnya, dihilangkan kalorinya. Orang nggak suka kopi, dia bisa pakai teh. Mirip ya, hanya ini adalah kandungannya teh,
Cuma di teh ada prebiotik inulin, ini bagus untuk pencernaan. Apa beda kopi sama teh? Secara umum di Volten kopi sama teh mirip secara fungsi. Dia lebih kepada untuk maintenance kesehatan, untuk mengobati penyakit yang masih ringan begitu. Tapi kalau sudah penyakitnya berat, kita menggunakan produk pamungkas, yaitu susu Snow Lotus nomor 1 di dunia. Kalau Anda lihat komposisinya, ini ngeri sekali. Ini didesain untuk memperbaiki sel dari dalam dan dari luar. Ya, ini barang-barang mahal kalau di luar. Anda lihat susunya New Zealand, jahitannya lebih banyak dari kopi sama teh. Snow Lotus ini kalau zaman dulu dipakai untuk pengobatan kaisar Cina kuno, habatus sauda, pengobatan segala penyakit kecuali kematian, ya kan? Sarang burung walet ini per kilonya 20 juta ini. Ya, tapi karena apa? Karena kadar kolagennya tinggi, sangat bagus untuk kulit, ada nano sweetener, ada prebiotik ini. Ini dahsyat Bapak Ibu. Inilah kenapa banyak testimoni penyakit berat yang orang udah putus asa, atas izin Allah pakai produk susu Snow Lotus ini banyak yang terbantu. Ini beberapa bukti teman-teman yang bisnis itu Anda harus tahu ya. Kuncinya bisnis kenapa? Nggak cuma teknologi. Kuncinya bisnis adalah produknya. Dulu Anda punya produk yang memang bagus begitu. Apa yang bagus dari produk Volten? Yang pertama unik. Karena ini satu-satunya di dunia. Nggak ada lagi perusahaan yang memasarkan produk berbahan dasar jahitan. Kalau orang dengar jahitan, orang kan penasaran. Apa itu jahitan? Penasaran dalam dunia marketing. Penasaran adalah pemasaran. Kalau herbal yang lain Anda sebutin apa bahan dasarnya, pasti ada di Indonesia. Tapi kalau jahitan kita yang pertama dan satu-satunya di dunia. Yang kedua, kita sudah jurnal saintifik, sudah didukung jurnal ilmiah. Artinya, itulah kenapa banyak kalangan medis juga ikut terlibat ya dalam ini. Karena kita sudah teruji secara clear, nggak perlu takut, nggak ragu lagi, ya kan? Yang paling menarik yang ketiga apa? Produk ini karena metoxiflavon itu bekerja pada inti sel, ya salah satunya adalah merecharge mitokondria untuk bisa mengaktifasi sel, memberikan sel energi supaya bisa mengolah nutrisi yang masuk. Reaksi produk ini sangat cepat sekali dan sangat luar biasa, ya. Anda boleh lihat dari banyak testimoni. Ini diabetes 7 tahun, ya, kakinya udah bolong, gangren, kalau di rumah sakit pasti diamputasi. Pakai produk Volten hanya dalam waktu 2 minggu, lukanya mengering, dagingnya tumbuh lagi, ya. Ini Ketua Kadin organ komili hulur, ya mana Jambi atau mana saya lupa ini ya. Asam lambung, asam urat, kok beda aneh ya, asam lambung tapi sembuhnya pakai kopi. Ini yang menarik ya. Pak Lukman ini kawan saya di Yogyakarta, stroke. Saat kami memulai bisnis ini beliau lagi stroke ya. Anda lihat ini, dan hanya hitungan 1 minggu beliau bisa jalan lagi, naik motor datang ke rumah kawan kami di Jogja dan terkaget-kaget. Kanker, ada banyak kasus kanker yang terbantu, termasuk ini kanker rahim ya. Udah dijadwalkan operasi pakai produk Volten, gumpalan daging yang akan berpotensi kanker, gumpalan darah kotor ini keluar ya tanpa operasi. Ada gagal ginjal dan sebagainya. Sedikit saya akan putar ya. Ini beberapa contoh ya yang tadi sudah kita lihat. Ini juga kanker rahim stadium 3. Anda bisa lihat gumpalannya keluar. Lihat kankernya keluar. Ini kanker payudara stadium 3 nih teman-teman semua. Lihat. Ini kalau di rumah sakit atau medis ini pasti diangkat. Pakai produk Volten hitungan 1 bulan, payudaranya membaik tanpa operasi. Ya, dan tentu banyak lagi. Nanti kalau Anda sudah resmi menjadi agen atau menjadi mitra bisnis Volten, ada bank testimoni mulai dari penyakit ringan sampai ke penyakit berat. Terus bagaimana sistem kerjasamanya? Nah, Anda bisa memilih pertama, Volten menciptakan konsep kerjasama dengan sistem kemitraan. Ya, bagaimana Anda bisa menjadi mitra Volten? Yang pertama, Anda bisa jadi agen. Yang resmi, kalau Anda mau bekerja sama dengan Volten, Anda bisa jadi agen. Ya, yang menarik untuk menjadi agen Volten, Anda nggak perlu biaya besar. Anda hanya keluarkan budget cuma 2.590.000. Ya, Anda nanti bisa mendapatkan produk 4 box kopi, 4 box teh, 4 box susu. Ya. Dan ini kalau Anda jual senilai 3.200.000. Jadi kalau keuntungan penjualannya doang saja, yaitu lebih kurang 700.000. Tapi bukan itu yang kita maksud. Kalau itu uang receh, 700.000 itu uang kecil. Tapi nanti akan kami bantu Anda membangun bisnis. Dan kemudian ada banyak fasilitas ya. Kalau Anda agen, pertama Anda akan dapat aplikasi Netcames ya. Nanti saya akan tunjukkan. Yang kedua Anda dapat paket produk ya langsung. Yang ketiga, dapat digital support system barang.com. Jadi kalau Anda bergabung menjadi mitra Volten melalui
bisnisbareng.com, kita akan menciptakan tools-tools bisnis yang mungkin tidak bisa didapatkan di tempat lain. Ya, Anda bisa bayangkan Anda dapat landing page sendiri nanti. Anda lihat itu fitur bangun tim reseller, Anda nggak usah pusing bagaimana setup timnya, karena akan disiapkan toolsnya, diajarkan caranya, akan didampingin sampai Anda punya bisnis yang menggurita di seluruh Indonesia. Bahkan ada sistem affiliate yang Anda nggak perlu jago bikin webnya, semua disiapkan. Ya, Anda tinggal siap belajar, dan ini tidak terlalu sulit karena sudah mesin-mesinnya udah kita siapin semua. Ya, free content marketing. Konten marketingnya Anda nggak perlu kreatif nggak apa-apa. Anda nggak punya waktu pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena konten marketingnya harian. Ada sudah disiapkan, ada bank konten yang Anda tinggal comot. Ya, halaman promo, ya, landing page disiapkan, edukasi bisnis, ada Zoom yang kita lakukan secara rutin, baik Zoom tentang produk knowledge bisnis atau bisnis training. Ada banyak pelatihan yang bisa Anda ikuti, baik secara offline ataupun secara online. Berikutnya, Anda akan mendapat keuntungan penjualan langsung lebih kurang 20% sampai 40%. Contoh, satu box kopi ini harga konsumennya itu 250.000, isinya 20 saset. Jadi konsumennya itu cuma 12.500, tapi dia bisa membantu diabetes, cancer, dan luar biasa. Sementara kopi di luar sana satu gelasnya dengan rasa yang kita jauh lebih enak, lebih nyaman, mereka jual 25.000, kita hanya 12.500. Nikmatnya dapat, sehatnya dapat, ya. Rasanya nikmat, manfaat kaya akan manfaat, harganya hemat. Berikutnya ada komisi mereferensikan agen. Jadi kalau Anda sudah jadi agen nih, Anda boleh ajak orang lain jadi agen. Anda boleh ajak orang jadi reseller nih. Boleh, silakan Anda. Tapi kalau ada reseller Anda mau jadi agen, kalau di Indonesia sistem keagenan lokal, agen nggak bisa ngajak agen. Ketika reseller Anda jadi agen, ya ada close, Anda nggak dapat profit lagi dari dia karena sama-sama agen, nggak ada selisih. Tapi di Volten Anda dihargai. Kalau Anda bisa mereferensikan agen, agen Anda belanja paket 2.590.000, Anda dapat komisi referral 350.000. Ini menariknya nggak berlaku cuma sekali. Kalau agen itu produknya habis, belanja lagi 2590 lagi, Anda dapat lagi. Selama dia belanja paket agen, selama itu Anda dapat. Ini yang menarik, ya. Kemudian apa? Ada komisi penjualan grup. Mungkin agen Anda mungkin akan berkembang, dia akan bangun tim lagi. Seperti Anda buka cabang Indomaret di mana. Semua cabang di total, Anda akan mendapatkan komisi dari semua cabang lebih kurang ya 3-5%. Potensinya per bulan sampai 1,8 M per bulan. Yang terakhir ada reward hingga 8 miliar. Reward ini bisa Anda ambil secara bertahap. Ya, kalau di Malaysia 8 miliar ini bisa kita nikmati sampai 4-5 tahun bisa dapat semua. Pak, mungkin 2,5 saya belum siap, tapi kalau Anda siap ini akan powerful sekali. Kenapa? Karena semua fasilitas Anda bisa nikmati dan Anda siap-siap ngegas setelah menjadi agen. Karena kita udah siapkan semua untuk bisa membuat Anda bertumbuh. Pak, nggak siap jadi agen. Oke, Anda bisa pilih choice jadi reseller. Nah, kalau reseller ini gini, kalau yang resmi dengan Volten, ya itu hanya agen yang mendapatkan fasilitas dari Volten. Kalau Anda lihat di sini, platform aplikasi ini dari Volten, produk ini dari Volten, keuntungan penjualan langsung ini Volten, komisi referensi agen, ini Volten semua. Tapi kita khawatir mungkin ada orang yang nggak sanggup kalau langsung 2,5. Nah, bisnisbareng.com fasilitasi. Kita mulai dari reseller dulu bisa. Ya mungkin Anda nggak langsung ada uang, tapi Anda mengumpulin dulu uangnya, modalnya 500.000, Anda bisa jadi reseller. Ya, Anda dapat produk, ya 2 box, Anda dapat digital support bisnis bareng, Anda akan di coaching tetap untuk sellingnya, Anda tetap akan dapat affiliate, Anda akan tetap dapat landing page, Anda tetap diedukasi, didampingin. Hanya mungkin Anda nggak bisa mendapatkan komisi referral, komisi grup, reward, itu belum, karena itu fasilitas untuk agen, dan Anda belum bisa mendapatkan platform aplikasi Netcommerce dari Volten. Artinya apa? Kalau Anda jadi reseller, Anda menginduk kepada agen, ya. Tapi kalau Anda di bisnis bareng, Anda akan mendapatkan ini. Pak, tetap nggak punya modal. Oke, Anda bisa menjadi affiliate. Anda cukup belanja 100.000 untuk bisa tester, supaya Anda bisa meyakini bahwa bisnis ini bagus. Kalau Anda sudah coba produknya, mungkin hanya beberapa saset begitu ya, Anda akan dapat produk begitu ya. Satu pouch ini mungkin ada 3 produk kalau nggak salah. Ya, tapi Anda akan dapat web, Anda dapat halaman promo untuk Anda bisa jualan sambil nabung, ngumpulin modal supaya Anda bisa menjadi agen. Ya, Anda dapat komisi, Anda punya potensi income ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Artinya Bapak Ibu, Anda bisa memulai bisnis ini ya
Paling ideal adalah agen. Tapi jika belum mampu jadi agen, Anda bisa menciptakan pilihan ya, jadi reseller atau affiliate. Nah, begini aplikasinya teman-teman semua. Nah, jadi aplikasinya kalau Anda klik buka seperti ini. Apa yang ada di dalamnya? Yang pertama, kalau Anda sudah jadi agen Volten, dapat aplikasi ini bisnis masa depan dalam genggaman Anda. Yang pertama, ini connect. Anda jadi agen di Indonesia, ini berlaku ke 9 negara. Jadi kalau Anda saudara Anda di Kamboja kah, di Thailand kah, di Vietnam kah, Anda bisa kembangin bisnis ini di sana. Sekalipun Anda nggak ke sana, Anda bisa dari aplikasi ini. Mungkin ada saudaranya di TKI, ya, di Brunei, di Malaysia, Anda bisa. Yang kedua ada education tools, ya Anda nggak usah khawatir, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, semuanya disiapin. Ada business tools-nya juga, landing page lah, konten lah, semua yang kalau Anda lakukan sendiri, ini berat sekali. Kalau Anda harus belajar biayanya mahal, kalau Anda harus sewa konsultan juga mungkin biayanya mahal. Tapi di Volten dan bisnisbareng.com Anda disiapkan secara gratis. Pusat informasi. Nah yang menarik yang terakhir ini teman-teman semua, namanya Vimol. Jadi untuk Anda jadi agen Volten, gerbang awalnya wajib belanja paket produk berbahan dasar jahitam tadi, ya kopi, teh, susu. Itu gerbang awal aja masuk jadi agen Volten. Setelah Anda masuk jadi agen Volten, di aplikasi ini ada menu paling bawah ini namanya Vimol. Vimol ini kayak marketplace. Nah, di dalam Vimol ini lagi di setup, kan ini baru, lagi di setup untuk produk-produk non jahitam. Seperti ya, lagi disiapkan itu produk kecantikan, kejantanan, maksudnya kejantanan itu laki-laki, seperti kayak facial wash-nya laki-laki, kemudian serum, kemudian nanti ada fashion, kemudian nanti ada alat-alat yang lain. Nanti di setup ini seperti marketplace. Yang menarik ya, saya langsung ngobrol kemarin dengan CEO Volten dari Malaysia, owner langsung, kita akan siapkan setiap belanja satu produk tetap gratis ongkos kirim. Ini yang menarik ya. Dan yang menarik ketika Anda belanja tentu ada profit di situ, tapi yang menarik lagi begini. Ketika agen-agen yang sudah Anda ajak lumayan banyak, setiap mereka transaksi beli produk lewat Vimol ini, Anda juga akan menikmati profit dari situ. Anda bisa bayangkan, kalau 1 tahun, 2 tahun agen Anda sudah banyak, Anda akan menikmati repeat order secara otomatis dari sistem ini. Ya, ini auto cuan. Kami sudah mulai menikmatinya. Ya. Lebih kurang begini teman-teman semua. Sorry. Anda nanti kalau Anda klik ya, ini ada My Wallet. Ya, setiap malam sistem ini akan menghitung jam 12 malam. Nanti jam 2 pagi dolar hariannya akan Anda lihat di yang warna hijau. Ya ampun. Yang warna hijau nih plus. Oh, berarti hari ini saya nambah $275. Nah, ini murni dari omset penjualan produk. Ya, bukan ada trading-tradingan, enggak bukan yang bureng-bureng ya. Ini asli karena produknya bagus, repeat order tinggi sehingga Anda bisa menikmati income harian yang cukup besar. Dan ini sekali lagi bukan keuntungan penjualan langsung, bukan. Kalau keuntungan penjualan langsung, Anda langsung belanja paket agen, Anda jual ke konsumen, maka Anda itu langsung masuk kantong. Ini adalah komisi yang tadi saya sebut dari orang yang Anda jadikan agen, Anda dapat komisi referral, dan dari agen yang menciptakan tim di bawahnya. Mungkin Anda nggak kenal, bahkan. Tapi ketika mereka berkembang, ada banyak agen di tim bisnis Anda, maka Anda akan mendapatkan royalti ataupun komisi. Ya, nanti ada perhitungan detailnya. Ya, lebih kurang sekitar 3-5%. Tapi kalau jumlahnya banyak kan luar biasa. Nah, ini contoh yang saya punya ya, kita trial ini beberapa tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, ya lumayan per hari. Ini waktu saya dan tim berangkat ke Malaysia. Teman-teman semua, kalau Anda ada di bisnis ini bersiaplah. Setiap hari Anda dikejar-kejar dolar. Maka salah satu kebiasaan orang Volten sekarang adalah setiap bangun gitu ya, lepas tahajud, sebelum sholat subuh, beres tahajud kita baru buka aplikasi. Begitu lihat, alhamdulillah dolarnya nambah sekian ratus dolar per hari, dan itu murni dari hasil omset yang tercipta karena produk. Dan yang menarik Bapak Ibu, bisnis ini bisa kita nikmati secara finansial, tapi produknya terbukti alhamdulillah membantu banyak orang selamat dan sehat dari berbagai macam penyakit. Nah, ini adalah contoh-contoh agen yang di Malaysia. Kalau di Malaysia mereka udah 4 tahun, udah sangat banyak sekali agen-agen yang bisa menikmati sukses besar. Ada banyak agen-agen yang sudah bisa mendapatkan income di atas 1 M per bulan, itu banyak sekali. Nah, yang paling sering datang ke Indonesia, ini dia, Haja Zaitun Umar. Ini yang melatih saya ya di Indonesia, dari Malaysia. Beliau ini awalnya join Volten itu usia 59, saat suaminya kanker hati. Berobat ke sana kemari tidak ada perubahan. Allah takdirkan ketemu Volten, pakai produk Volten, dalam hitungan 3 bulan
beliau bilang sama saya, kanker suaminya sembuh, bersih. Dia cek lab, bersih. Alhamdulillah dari situ dia bersemangat. Kalau suami saya sakit parah bisa sembuh, saya yakin ada banyak orang yang memerlukan. Akhirnya beliau ingin bantu banyak orang, wasilah beliau bantu banyak orang, sehat, alhamdulillah jadi jalan rezekinya beliau. Ya, sekarang beliau secara income luar biasa, ya saya menyaksikannya secara langsung. Ya, rata-rata per hari sudah 62-63 juta per hari. Ya, Anda hitunglah totalnya lebih kurang 1,8 M per bulan. Dan beliau sudah mendapatkan beberapa reward dari Voltan kondominium, BMW X5, Bentley, Range Rover, Mustang, Harley Davidson. Awal saya diceritakan begini pun saya nggak langsung percaya. Itulah kenapa saya harus berangkat ke Malaysia. Ya, saya ketemu langsung dengan beliau, dengan banyaklah ya, yang akhirnya saya putuskan ini keren. Kalau di Malaysia dalam hitungan 3,5 tahun, 4 tahun waktu itu dengan jumlah penduduk cuma 35 juta, bisnis ini besar dan telah mengangkat harkat banyak orang. Maka di Indonesia bisnis ini akan bisa membantu banyak orang tumbuh secara finansial dan secara kesehatan. Ini sedikit tentang beliau. Assalamualaikum. Selamat datang ke rumah Kak Tun. Ini adalah kereta redeem pertama Kak Tun redeem kereta ni pada tahun 2020 bulan Januari. Kak Tun redeem pada tahun 2021 kereta supercar lah ni ya, Bentley. Pada tahun yang sama juga Kak Tun redeem lagi kereta sport car. Wow, sport car dah tengok kat sini. Suami Kak Tun, Haji Abdul Rashid masa muda dia nak kereta motor Harley Davidson. Kak Tun akan simpan motornya sebagai kenangan. Bila rumah ni sebenarnya Kak Tun dah habis bayar tau. Rumah ni bebas hutang kerana Kak Tun bayar dengan bonus ataupun commission daripada Voltan. Okay, kalau ada tengok di dalam rumah Kak Tun ni, semua Kak Tun buat dengan hati. Oke, itu contoh agen dari Malaysia yang sudah berjalan 3,5 tahun. Nah, ini sedikit dari Indonesia ya, yang belum 1 tahun, ya mereka jalankan bisnis Voltan. Saya lagi di Jimbaran, Bali. Saya bercepat. Pak Hamlin ya. Nur Hamlin. Pak Nur Hamlin. Pak Nur dari mana Pak Hamlin? Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Boleh dong nggak Pak? Profesinya apa? Saya dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Linguistik Universitas Riau. Dosen berarti doktor dong. Doktor. Masya Allah, Pak Doktor ya. Boleh tahu Pak sudah berapa lama join Voltan? Baru 3 bulan. Yes. Saya lagi di Pak punya jabatan di kampus, mau jalanin bisnis Voltan. Alasan utamanya apa Pak? Pertama, membangun silaturahim. Karena Karena kita membangun silaturahim itu sunnah Rasul. Betul. Dan setiap kita membangun silaturahim pasti membuka pintu rezeki. Betul. Alhamdulillah bulan pertama saya meraih rezeki hampir 65 juta rupiah. Allah kirim bonus bulan pertama Ya, 60 juta. 60 juta. Komisi bulan pertama di Voltan 60 juta. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Ko David ya. Oke, sebelum ke sana, boleh tahu nggak latar belakangnya apa sebenarnya nih? Ya, Sebelum di Voltan ngapain? sebelum di Voltan saya kerja ya Ya. di bank. Kerja di bank. Akhirnya memutuskan join Voltan. Oke, sekarang saya mau tanya, 7 bulan ini Ko David kira-kira sudah bisa dapat apa nih dari Voltan? Boleh tahu nggak? Kira-kira nih ya. Kira-kira aja lah gambarannya gimana? Oke, yang jelas cukup banyak ya yang Cukup banyak. kita dapatkan dan itu luar biasa ya. Iya, iya. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa kita dikasih kesempatan untuk boleh mulai mencapai beberapa hal ini. Ya, beberapa ratus juta mulai tercapai ya dalam Pak Sukirman ya. Pak Sukirman, boleh tahu Pak Sukirman aslinya dulu nih dari mana? Sekarang tinggal di mana nih? saya tinggal di Cimahi, Bandung. Di Cimahi, Bandung. Join Voltan udah berapa lama nih? Saya join Voltan 6 bulan kira-kira. 6 bulan ya, 6 bulan. Boleh tahu nggak perjalanan 6 bulan ini gimana Pak Kirman? Apakah sudah mendapatkan hasil atau bagaimana Wah, kira-kira? alhamdulillah. Jadi selama 6 bulan ini juga di bulan pertama saya sudah ada beberapa hal yang sudah saya selesaikan. Bulan pertama, beberapa tuh masih utang gitu. Ya, betul. Boleh tahu nggak kisi-kisinya nih? Kira-kira bulan pertama sudah bisa tembus income berapa di bulan pertama nih? Bulan pertama sekitar 10-an. Bulan pertama langsung 10 jutaan. Masya Allah. Dan sekarang tentu luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi apa yang sudah dicapai sekarang? Banyak utang. Baik, teman-teman semua, inilah bisnis yang kita inginkan ya. Modalnya kecil. Karena biasanya kalau ingin mendapatkan hasil besar, modalnya juga harus besar. Di Voltan modalnya kecil ya.
Kalau ada yang rezekinya bagus, Anda langsung dapat join jadi agen ya, 2.590.000 semua fasilitas Anda dapat dan kita sudah bisa mulai ngegas ya, bisa mulai ngegas. Bebas waktu, Anda yang kerja, Anda yang mungkin lagi ada amanah lain, bisa kita jalankan sambil menjalankan yang lain. Atau mungkin Anda sudah punya bisnis, Anda bisa jalankan bisnis ini. Bisa dilakukan di mana-mana, pasarnya global, risikonya nggak ada karena risiko berbanding lurus dengan modal ya dan legalitasnya jelas. Bahkan kita sudah punya Dewan Pengawas Syariah. Baik, teman-teman semua, ya ini alhamdulillah apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sudah kami jalankan lebih kurang 1 tahun ke belakang begitu. Tapi kali ini kita mulai muncul di permukaan dengan konsep ini ya, dengan konsep dipublish seperti ini. Kenapa? Karena kami sudah mulai percaya diri dari pembuktian. Pertama kami hanya lihat bukti teman-teman di Malaysia yang sudah cukup sukses besar di sana. Nah, kemudian kami berproses di Indonesia 1 tahun ini, alhamdulillah Indonesia sudah sangat banyak sekali yang mulai menikmati hasil. Itulah kenapa kami melihat, oh Indonesia kita sudah mulai menemukan pola yang tepat, sudah menemukan cara-cara yang simpel, sederhana, tapi orang bisa bertumbuh secara finansial dan bahkan di tim saya ya ada banyak sekali yang dia awalnya ya utangnya lagi banyak-banyaknya, ada bahkan ada yang lagi terkapar karena penyakit yang sudah cukup parah, akhirnya sembuh kesehatannya, akhirnya tidak hanya jadi jalan kesehatan, bahkan ini menjadi jalan rezeki, akhirnya bisa alhamdulillah income belasan, puluhan sampai bisa kebeli mobil. Artinya kita sudah 1 tahun ini sudah benar-benar melihat pola yang bisa kami jalankan sehingga ini bisa diduplikasikan kepada siapapun yang punya kemauan ya. Saya kira bisnis kalau modalnya 1 juta 2 juta itu banyak orang yang mampu ya. Tapi bukan kita cari orang yang mampu saja. Yang kita cari adalah orang yang mau. Kalau ada kemauan untuk belajar, ada kemauan untuk bertumbuh, insya Allah ya, insya Allah di bisnis bareng.com Anda akan mendapatkan banyak fasilitas yang kalau Anda uangkan nanti ya, kalau tadi kan cuma kulit-kulit aja, yang nanti kalau Anda uangkan itu harganya Anda kalau cari di luar sana itu Anda harus keluarkan budget puluhan juta untuk Anda bisa menguasai dan belajar konsep itu. Parahnya lagi kalau di luar Anda hanya ngikutin workshopnya doang. Misalkan ya, ada kelas FB8 2 hari harganya 7,5 juta. Anda hanya diajarkan FB8-nya secara teknis saja. Kelasnya beres, Anda bingung produknya mana, produknya apa, bagaimana optimasinya, dan sebagainya. Di bisnisbareng.com, Anda nggak hanya diajarkan teknisnya, ya, tapi Anda bukan hanya 2 hari, tapi Anda terus dikawal, produknya disiapkan, toolsnya disiapkan, pokoknya sampai Anda bisa, sampai Anda hasil. Insya Allah, ini akan jadi ladang ikhtiar kita bersama-sama, ya, ini akan menjadi ladang perjuangan ekonomi kita bersama-sama. Sudah banyak yang menjadikan bisnis ini menjadi jalan atas kesehatan banyak orang dan menjadikan bisnis ini sebagai jalan untuk rezeki ya banyak orang. Maka kalau malam hari ini ya kemudian teman-teman semua, kemudian iklan seminar ini mampir ke beranda Anda dan kemudian Allah gerakan hati Anda untuk klik dan kemudian membaca landing page, kemudian Allah juga gerakan hati Anda untuk klik mendaftar bayar 25.000 begitu ya. Maka pahami bahwa ini adalah pasti ada kehendak baik Allah terhadap kejadian ini ya. Bahwa kemudian Anda ada dalam fase ini mengenal, bertemu dengan kita, mengikuti seminar kita, bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini teman-teman panjatkan terhadap solusi mungkin finansial, solusi kesehatan, atau mungkin Anda mencari peluang, maka yakinilah bahwa takdir Allah pasti tidak salah, takdir Allah pasti baik. Dari sekian banyak yang ada di muka bumi ini, di Indonesia ini, Anda yang Allah pilih untuk mendengarkan informasi baik ini. Semoga informasi baik ini sampai kepada Anda orang-orang baik, dan kemudian kita bisa sebarkan kebaikan ini menjadi harapan baru. Pertama, harapan baru bagi banyak orang sakit yang sudah putus asa. Karena banyak orang di Volten alhamdulillah banyak yang sembuh ya. Secara medis mungkin mereka agak sulit, tapi pakai produk Volten alhamdulillah banyak yang sembuh. Yang kedua, harapan baru untuk banyak orang bisa menciptakan kondisi finansial yang baik. Karena buktinya sudah banyak ya. Harapan baru orang juga untuk menemukan lingkungan positif yang membuat dia terus struggle ya. Bisnis kadang banyak orang tidak kuat karena dia hadapi semuanya sendirian, tapi di bisnis ini kita saling menguatkan, kita saling mensupport, kita saling membantu. Insya Allah ya, kalau Anda serius
Ya, kalau Anda mau belajar, kalau Anda kemauan, kesempatan Anda untuk sukses sangat tinggi karena semua infrastruktur untuk membuat Anda bisa bertumbuh secara finansial di sini sudah kita siapkan. Sukses untuk teman-teman semua. Semoga Allah ridhoi ikhtiar kita malam hari ini dan semoga Allah jadikan ini sebagai jalan peluang ya untuk teman-teman semua. Segera ambil keputusan untuk kolaborasi. Mumpung Anda menjadi generasi pertama, mungkin Anda lah yang akan mendapatkan perhatian lebih dibandingkan generasi-generasi berikutnya. Karena Anda langsung ditouching oleh trainer-trainer atau coach bisnis yang profesional, yang tidak hanya paham teori, yang bukan hanya jago mengajari, tapi sudah juga membuktikan hasil dari bisnis ini. Sukses untuk Anda, saya kembalikan kepada Coach Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ini kita nggak terasa ini ya, sudah hampir 2 menit lagi setengah 10. Dan tidak ada yang sia-sia tentu, dan semua yang Allah takdirkan itu pasti baik buat kita. Termasuk Bapak Ibu sekalian, beruntung buat Bapak Ibu yang malam ini bergabung di kelas online yang diadakan oleh bisnisbareng.com ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Coach Novan itu bahwa insya Allah sudah kita siapin landasannya ya di bisnisbareng.com. Bahkan tadi buat Bapak Ibu yang memutuskan jadi agen misalkan ya, memilih untuk jadi agen, itu udah kita siapin untuk mesinnya supaya bisa punya tim reseller, punya tim affiliate gitu. Dan kita siapin halaman-halaman promosinya. Jadi Bapak Ibu ini mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ya sudah usianya juga sudah tidak muda lagi begitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang susah kalau harus bikin landing page, belajar digital itu udah susah banget. Nah, karena kita memperhatikan itu, maka saya pribadi ya juga bersama Coach Novan dan beberapa expert lain, ada Kang Obi juga itu sebagai digital advertiser spesialisnya, beliau nanti akan ajarin kita gimana caranya kita bisa membuat funneling melalui digital marketing juga. Jadi dahsyat nih Bapak Ibu. Tadi melalui platform Netcommerce itu kita bisa punya platform bisnis yang bisa menjangkau banyak tempat, bahkan beberapa negara, dan nanti disupport lagi oleh bisnisbareng.com. Jadi malam hari ini dahsyat bagi saya pribadi dari Coach Novan. Terima kasih Coach Novan sudah meluangkan waktu dan materi yang luar biasa, informasi yang sangat penting, dan saya yakin buat Bapak Ibu juga. Dan malam hari ini nanti akan ada informasi selanjutnya ya Bapak Ibu ya, silahkan kita akan siapkan sarananya bagi yang memutuskan untuk memilih jadi agen. Nah, itu ada halamannya sendiri, nanti di member area sudah ada. Yang memilih menjadi reseller dulu atau jadi affiliate dulu juga silahkan. Tentu masing-masing ada benefitnya. Kalau agen lebih menarik tentu, kalau reseller ya dengan menengah lah ya, marginnya menengah, komisinya menengah, atau menjadi affiliate mulai ngumpulin dari yang kecil-kecil gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi akhir saya minta silahkan untuk yang memungkinkan buka kamera ya, kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu. Wah, luar biasa. Masih anteng aja ini kita di 46 partisipan ya, luar biasa Bapak Ibu. Semangatnya dahsyat. Saya yakin ini wajah-wajahnya wajah-wajah kayaknya bakal tiap pagi dapat dolar semua nih kayaknya. Amin. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, ini kita ada 2 halaman. Saya kasih aba-aba ya. Silahkan senyum terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. Siap, 1, 2, 3. Oke. Siap, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita akan komunikasi lagi ya, Bapak Ibu ya. Yang jelas fasilitas di bisnisbareng.com nanti ada di member area semua. Saya lagi siapin, nanti akan diupload di member area. Jadi nanti termasuk